Halo guys, sobat milenial. Mohon maaf sekali ini karena kesalahan teknis. Tadi sempat trouble. Nah, ini kita akan balik lagi. Kita masih hubungi Pak Anjar dulu ya. Jadi sobat milenial, seperti ini nih. Jadi kendalanya memang juga ya. Apalagi beliau ada di dalam rumah sakit yang dan sekarang juga masih bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa enggak ini? Masih nggak bisa juga, bener-bener deh. Ya Allah. Halo Pak. Iya, halo Mbak Dini. Oke. Sudah di luar ya Pak ya? Sudah. Iya, mohon maaf ya Pak. Oke, sebentar. Gambarnya kelihatan nggak? Halo Pak. Iya, dengan saya. Halo Pak Anjar. Apa Oke. kabar? Ya, alhamdulillah bisa melihat langsung Pak Anjar. Oh, Akhirnya. astagfirullahaladzim. Kaget ya Pak lihat saya Pak. Bukan. Oke, Mbak. Oke, ya mohon maaf ya sobat milenial, karena kesalahan teknis harus mundur ya 30 menit. Mohon maaf juga untuk Pak Anjar. Nah, ini untuk Saya sobat juga mohon milenial maaf. yang baru gabung, ini sore ini kita akan membahas tentang topik rumah sakit nakal yang mengeruk keuntungan di tengah pandemi. Apa benar apa tidak ya? Nah, ya kan karena banyak banget beredar dugaan anggapan terlebih di media sosial. Hal ini juga diperkuat dengan laporan Ketua Banggar Pak Said Abdullah sendiri yang melaporkan langsung kepada Pak Menkes kalau ada manipulasi pasien COVID-19. Nah, ini langsung dijawab sama Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Pak Anjari Umartianto. Halo Pak Anjar. Halo, assalamualaikum, salam sehat. Sahabat milenial, Salam sehat. panggilannya sahabat milenial ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Saya milenial berarti. Iya, termasuk Pak. Amin. Jadi mohon maaf ya Pak, saya ulang lagi. Jadi memang topik ini masih hangat-hangatnya, berita juga masih banget, terutama di media sosial juga banyak. Mungkin Bapak juga sudah lihat dan dengar juga. Ini bagaimana nih Pak tanggapan dari Persi adanya dugaan, saya dengar dugaan ya, karena ini kan belum faktanya bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Banyak dugaan yang menganggap rumah sakit ini mengeruk keuntungan nih di tengah wabah COVID-19 dengan memanipulasi pasien COVID agar mendapatkan klaim dari pemerintah. Bagaimana nih tanggapan dari Persi sendiri Pak? Baik, Mbak Dini, terima kasih kesempatannya. Saya mulai dari kalimat yang pernah dilontarkan pada forum yang terhormat di Komisi 1 ya, Komisi 1 soal Banggar, di Banggar, bahwa ada rumah sakit nakal begitu kan. Nah, sekarang definisi nakal itu sendiri mesti jelas sebetulnya disebut nakal seperti apa. Tapi yang menarik Mbak Dini adalah jawaban dari Pak Said ketika ditanya salah satu media di media televisi menyebutkan dari mana Ketua Banggar mendapatkan informasi sehingga menuduh rumah sakit nakal. Dijawab oleh beliau bahwa satu itu karena dugaan yang berasal dari media sosial. Yang kedua dari grup WhatsApp. Kemudian beliau bacakan itu di apa yang dalam grup WhatsApp itu. Artinya dari sisi sumber berita sendiri, beliau menyatakan itu tidak berangkat dari sumber yang belum terkonfirmasi kebenarannya, belum tervalidasi kebenarannya, begitu. Itu pertama. Yang kedua soal isi, Mbak.
soal isi yang dituduhkan. Di dalam dialog itu disebutkan bahwa Pak Bupati Ciamis sudah membantah itu dan mengatakan jangan sampai hanya darah dugaan kemudian menyampaikan itu pada forum terhormat. Demikian juga gugus tugas dari Jambi mengatakan tidak ada itu apa yang disebut rumah sakit nakal sebagaimana disebutkan anggota DPR itu. Oke. Ya, artinya kalau artinya dugaan itu perlu diverifikasi lebih lanjut, diklarifikasi lebih lanjut. Sampai saat ini Persi tidak mendapatkan laporan atau informasi itu. Jadi bagi siapa saja, mungkin masyarakat juga, kalau memang ada informasi dugaan adanya rumah sakit yang nakal, yang mengklaim COVID bagi pasien negatif diklaim positif begitu, ya silahkan saja laporkan ke dinas kesehatan setempat. Karena memang regulator setempat di dinas. Atau kepada kami, ke Persi juga bisa. Atau kepada Kementerian Kesehatan tentunya. Supaya bisa ditindaklanjuti. Begitu Mbak Dini. Oke. Tetapi dari pemerintah sendiri kan menanggung biaya perawatan pasien COVID-19, Pak. Dan itu juga sudah terlampir di SK Menkesnya sendiri ya, Pak ya. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan Pak rinciannya untuk biaya perawatan pasien COVID-19 sampai meninggal. Rumah sakit dapat berapa sih Pak atau klaimnya yang ditanggung dari pemerintah sendiri? Oke, saya ingin luruskan bagaimana sebetulnya metode pertanggungjawaban perawatan pelayanan kesehatan pasien COVID ya. Seolah-olah di masyarakat itu disebutkan bahwa setiap pasien positif COVID sekian juta gitu ya. Iya. Iya, seolah-olah per kepala begitu, terus ada yang dituduhkan kemarin 200 juta, 300 juta. Ini sebetul-betul keliru gitu. Ini informasi keliru. Saya ingin sampaikan soal metodologi klaim pelayanan kesehatan COVID ya. Sebetulnya pertama verifikator dari klaim itu ketika rumah sakit mengajukan pelayanan kesehatan itu harus ada beberapa tahapan. Satu, kita klaim ke Kementerian Kesehatan, kemudian berjenjang juga melalui Dinas Kesehatan dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Ya, jadi diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Baru nanti di Kementerian Kesehatan juga dilakukan evaluasi sebelum kemudian dibayarkan. Artinya tahapan jenjang itu prosedurnya panjang dan ketat. Satu. Yang kedua adalah soal klaimnya. Klaimnya itu dilakukan berdasarkan diagnosesnya, diagnosa penyakitnya. Karena pertanggungjawaban klaim ini menggunakan inasi bijis, Mbak. Inasi bijis itu adalah metodologi pembayaran sebagaimana pelayanan JKN. Jadi dihitung setiap orang itu berbeda. Tergantung penyakitnya, apalagi ada penyakit penyerta, misalnya ada penyakit apa, diabetes, jantung, maka berdasarkan diagnosis itu, jadi tidak per kepala begitu loh. Jadi tergantung diagnosisnya, jadi bukan per kepala ya? Iya. Oke. Untuk klaimnya sendiri untuk sejauh ini apakah lancar aja Pak untuk khusus penanganan pasien COVID-19 sendiri? Ya, jadi kan ada yang sudah dari informasi yang Persi rangkum dari anggota kita, ada yang sudah dibayarkan, ada yang belum, ya. Karena memang proses verifikasinya juga syarat-syaratnya ketat. Ya, misalnya syaratnya itu kan harus ada KTP, ada bukti resume medisnya, ada bukti-bukti pemeriksaannya. Jadi memang dokumen-dokumen persyaratannya pun juga banyak sih, sehingga memang membutuhkan proses. Oke. Kalau klaim yang paling besar itu apa, Pak? Klaim yang paling besar? Iya, besarannya paling mahal. Ya, jadi dalam Permenkes yang lama itu kalau kita bicara soal namanya itu paket yang COVID-nya sendiri itu ketika pasien di ruang isolasi dan dengan ventilator.
begitu ya. Tapi Oke. jumlahnya saya lupa jumlahnya karena rigid datanya gitu ya. Tapi yang jelas memang sangat tergantung terhadap penyakit penyerta apa yang menyertai begitu. Itu berarti per paket ya Pak ya? Iya, Dia iya. masuk isolasi saat saat didiagnosa COVID-19, Mhm. masuk ruang Ya, isolasi dan itu biayanya ya. per paket. Ya, karena inasi bijis itu memang didasarkan pada paket kumpul diagnosis penyakit begitu. Oke. Jadi tidak apa namanya paling besar kalau misalnya ada paket-paketan seperti itu paling besar berapa Pak? Ya tergantung penyakitnya tuh, saya nggak Oh, hafal atau tergantung. jumlah seperti itu. Karena di dalam inasi bijis itu dikeluarkan masuk kode, jadi bukan bukan apa ya, jadi masukkan kode penyakitnya apa, baru nanti keluar gitu loh Mbak. Jadi susulnya itu secara sistemik gitu, jadi tidak bisa nah ini Mm-mm. juga penting, klaimnya itu kan melalui elektronik klaim. Jadi memasukkan elektronik, kemudian data-data pendukung. Jadi keluarnya itu memang sudah computerized gitu, terkomputerisasi secara elektronik. Oke, oke. Soalnya ini yang jadi apa namanya perdebatan juga atau isu di masyarakat juga mengenai besaran besaran klaim yang didapat rumah sakit ke pasien COVID-19. Jadi harus benar-benar clean nih Pak nih. Jadi biar masyarakat tahu berapa sih besarannya Pak. Jika misalkan ada pasien COVID meninggal karena kan ada nih dugaan. Jadi pasien misalkan penyakit diabetes, ternyata waktu Mhm. meninggal dari rumah sakit mengklaim COVID-19. Nah ini kan banyak banget beredar seperti Iya, itu. sekarang itu perlu Mm-mm. diluruskannya begini, Mbak. Rumah sakit itu adalah pelaksana dari regulasi atau protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mm-mm. Ya. Jadi kalau ada tuduhan bahwa seolah-olah rumah sakit itu mengklaim pasien harus dipositifkan, ya itu tidak Mm-mm. benar karena kita berpegang pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada syarat-syaratnya untuk orang dikonfirmasi atau terduga COVID-19. Itu poin pertama. Poin kedua terkait yang sifatnya misalnya kemarin seolah-olah ada rumor, oh kalau jenazah wong belum keluar labnya kok sudah diklaim sebagai positif gitu atau setengah standar COVID. Yang perlu Mm-mm. dipahami adalah jenazah yang ditangani dengan standar COVID itu memang buat pasien yang terkonfirmasi dan pasien dalam pengawasan atau Mm-mm. suspek COVID itu harus dimakamkan dengan standar atau protokol kesehatan COVID begitu. Mm-mm. Oke, siap. Kalau dari versi sendiri sejauh ini pengawasan atau bisa memberikan sanksi Pak kepada misal Ya, ditemukan ada rumah sakit anggota dari Persi dalamnya ada oknum-oknum yang nakal. Apakah oke. bisa memberikan sanksi sendiri? Ya perlu dijelaskan Mbak Dini bahwa Persi itu adalah organisasi payung dari 18 organisasi perumah sakitan. Per hari ini ada 2.925 rumah sakit di Indonesia. Ya, karena kami adalah organisasi yang beranggotaan rumah sakit, tentu kami dalam konteks ini andaikan saja ada rumah sakit yang terbukti tidak melakukan pelayanan sebagaimana diatur dalam standar prosedur, tentu kita lakukan pembinaan yang pasti kepada anggota ya. Ya, Oke. artinya bagaimana kita memberikan pembinaan atau penguatan kepada rumah sakit tersebut, begitu. Saya ambil contoh saja yang kemarin sempat heboh ya, misalnya tuduhan yang disebarkan oleh akun tertentu soal rumah sakit di Jawa Timur. Ya kan kemudian kami langsung follow up hari itu juga. Follow up hari itu juga, malamnya diklarifikasi, kami minta bukti-bukti dan kami tahu akhirnya bahwa tuduhan yang disampaikan salah satu netizen itu nggak benar begitu. Karena buktinya ada gitu loh. Dan itu memang banyak Pak sebenarnya di media sosial juga. Ya, begitu. eh Jadi Pak, pandemi COVID-19 ini kan juga
meminta masyarakat untuk stay at home ya Pak, termasuk untuk konsultasi kesehatan. Dan tentunya kebanyakan dilakukan via online. Dan ini otomatis kunjungan pasien ke rumah sakit ini kan menurun nih Pak nih. Iya. Dan apakah dengan penurunan itu jadi modus rumah sakit mendapatkan keuntungan Pak dengan pelayanan COVID-19 ini, kepada pasien COVID-19 ini Pak? Iya, kami akui bahwa kunjungan pasien terutama non-COVID, pasien non-COVID menurun. Saya sempat jawab ke Mbak Dini kan bahwa kita pernah melakukan survei, rata-rata kita di bulan April itu turun 60-70% ya kunjungan. Artinya memang pendapatan jadi turun secara dianggap sebagai sebuah cash flow. Itu terganggu. Oke. Namun kemudian kalau ada anggapan karena kemudian rumah sakit pasiennya turun kemudian melakukan itu, sungguh itu tuduhan yang sangat-sangat tidak kami sesalkan gitu. Kok ya tega gitu ya. Di tengah kita ini sama-sama berjuang menangani pandemi Covid, kami ini melakukan hal, bahkan teman-teman kami nakes gugur dalam hal itu, petugas gugur, kok ya tega menuduh itu. Untuk melakukan kecurangan itu sulit dan itu memang tidak sesuai dengan prinsip kami sebetulnya sebuah rumah sakit ya. Sulit sekali karena sistemnya memang verifikasinya ketat, persyaratannya ketat, dan pemerintah BPJS Kesehatan itu melakukan pengawasan yang sangat ketat. Jadi, tapi nih kami juga tidak kemudian ini menjadi sebuah sikap ketertutupan. Kalau memang ada nih teman-teman netizen milenial yang mau melaporkan kalau memang punya bukti, kan ada syarat dibuka. Pertama, Anda bisa kontak ke kementerian, itu disebutkan ke 15567, silakan telepon. Atau Anda bisa mention lah, saya Anjari, di WA saya aja ke IG saya, ke IG atau ke Twitter saya deh. Coba kirimkan aja buktinya. Kami akan melakukan pembinaan kepada teman-teman kami rumah sakit kalau terbukti. Tetapi ya jangan kemudian karena dasarnya katanya teman, katanya tetangga, katanya temannya teman begitu, terus kemudian melempar isu. Ya hati-hati, itu merugikan pelayanan kesehatan sendiri dan mungkin merugikan kita semua kan gitu. Sabar ya Pak, iya sabar saya Pak. Ya Pak, sabar Pak. Sabar Mah. Kalau dari data dari Persis ini selama pandemi COVID-19 ada rumah sakit yang sampai bangkrut nggak sih Pak? Karena kan tidak semua rumah sakit jadi rujukan COVID-19. Iya, kalau saya mau ngomong begitu kan ya nggak enak. Yang jelas ada. Rumah sakit kami ada yang kesulitan cash flow benar gitu. Dan itu bukan, ya memang, tapi ini kan tidak hanya berimbas ke rumah sakit ya. Pandemi COVID-19 ini berimbas ke banyak sektor. Ya, jadi kami merasa gini lah, kami ini orang rumah sakit nggak boleh ngeluh. Yang penting melayani pasien gitu. Kalau toh sekarang lagi lesu, itu toh yang teman-temannya juga banyak begitu loh. Jadi ya toh juga sama-sama susah sekarang. Oke, yang cash flow atau yang lagi lesu tuh yang rumah sakit yang bagaimana ya Pak? Padahal kan saat ini rumah sakit masih benar-benar dibutuhkan nih Pak nih, apalagi saat wabah corona ini. Iya, sebentar, saya katanya kalem jangan ngamuk. Ini nggak ngamuk Mas, karena saya posisinya di luar gedung, jadi saya terganggu dengan noise di sekeliling ini, ada semangat motor lewat ya, dari. Iya, saya mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Semangat Pak, semangat itu bukan. Semangat Bapak itu milenial. Ya jadi gini Mbak Dini, tadi saya katakan ya, saat ini memang diadaptasi kenormalan baru gitu, adaptasi kebiasaan baru ini mulai perlahan kunjungan pasien memang mulai kembali gitu ya. Yang tadinya sempat turun sampai 60-70 rata-rata, bahkan ada yang 80% loh Mbak turunnya itu. Ya kebayang lah, Anda sudah mulai dari Maret, April sekarang ya, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian cash flow-nya terganggu. Ya secara jujur memang mengganggu operasional, itu satu. Yang kedua, cost kita itu naik loh. Jadi secara pasien turun tapi cost-nya naik. Cost-nya naik untuk apa? Misalnya untuk kelengkapan APD, untuk hand wrap,
untuk jaga jarak, pokoknya untuk memenuhi protokol kesehatan itu menjadikan kos juga naik. Nah, itulah yang tadi saya maksudkan begitu. Memang secara secara apa ya, cash flow memang kita terganggu. Tapi komitmen kita rumah sakit ini ya tetap melayani pasien begitu. Tentu dengan beberapa efisiensi penjadwalan petugas, sumber daya seperti itu. Oke. Tenaga Halo. pusat juga jungkir balik, Pak, cari uang. Oke, sama Pak, kita juga sama-sama jungkir balik. Nah ini Pak, kabar-kabar yang benar-benar menyudutkan rumah sakit ini apakah berdampak pada kepercayaan kepada rumah sakit Pak? Kabar-kabar yang menyudutkan rumah sakit yang seperti tadi kita bahas. Kalau bicara itu sebetulnya saya sedih, Mbak. Mbak ingat yang kemarin sore, yang di Palangkaraya, kolega kita dipukul oleh keluarga, entah saudara pasien yang dipukul, viral loh videonya ya. Dan Iya. itu semalam saya cek, itu adalah teman-teman kita dari rumah sakit Muhammadiyah Palangkaraya dan teman-teman pemuda Muhammadiyah sama ada, terus dipukul gitu loh. Ya kami merasa bahwa gini, bisa jadi itu juga sebuah imbas tidak langsung dari informasi-informasi yang cenderung disinformatif gitu ya. Informasi keliru yang kemudian diopinikan. Karena kepercayaan terhadap rumah sakit itu kan menjadi berkurang toh Mbak. Betul nggak? Itu satu yang kita khawatirkan, tentu kepercayaan terhadap rumah sakit berkurang, terhadap tenaga kesehatan berkurang. Yang kedua, kalau kepercayaan itu berkurang, saya khawatir kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan juga semakin menurun. Kalau kepatuhan menurun, maka penularan ini akan semakin banyak. Kalau penularan semakin banyak, lagi-lagi nih rumah sakit yang kena imbas. Karena akan ada kenaikan pasien COVID. Nah coba, kita ini kan jadi gimana Mbak? Coba Anda bayangkan buat kami yang orang rumah sakit lah gitu ya. Gitu Mbak Dini. Oke, siap. Pak, tidak terasa nih Pak, udah 30 menit ngobrol ya Pak ya. Sudah ya. Saya lagi semangatnya ini. Saya pun juga masih semangat dan masih banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Mbak ke Bapak. Tapi karena emang ini terbatas sama waktu, mungkin kita bisa sambung lain kali ya Pak. Dan terima kasih Pak atas waktunya join di IDN Time dengan pemaparan Bapak. Semoga bisa membuka nih sobat milenial semua agar tidak langsung percaya dengan berita-berita atau dugaan-dugaan dari terutama di media sosial. Dan Mbak, bagi sobat saya boleh closing statement nggak? Oke, siap. Monggo. Ada pesan Pak mungkin bagi teman-teman milenial? Bukan pesan, itu kayak orang tua banget kalau pesan-pesan. Saya masih milenial. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua, teman sobat milenial, terhadap ada informasi yang datang kepada Anda terkait dengan pelayanan kesehatan, kami mohon betul diverifikasi, di cross check lah 2-3 kali, sehingga kemudian yakin informasi itu benar. Yang kedua, kalau memang Bapak Ibu, teman-teman milenial, merasa ada keluhan terhadap pelayanan pasien, terutama pada saat COVID, Anda salurkanlah pengaduan kepada jalur yang resmi, ke Kementerian Kesehatan. Atau kepada Persi bolehlah, kalau memang ada anggota kami yang ini, sampaikan aja kepada kami. Dan tapi yang poin yang penting adalah yuk sama-sama nih, di tengah kita berjibaku menangani pandemi COVID-19, daripada nih kita saling curiga, lebih baik kan kita bahu-membahu, saling membantu, gitu loh, untuk memerangi COVID-19, sehingga kita bisa selesai nih COVID-19, kita bisa jalan-jalan bareng begitu, bisa makan-makan bareng, Mbak Dini yang traktir, terus kemudian bisa jalan-jalan dengan IDN Times gitu kan. Ya itu lebih baik menurut saya. Dan salam sehat, salam Indonesia kan gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Salam sehat untuk tenaga medis ya Pak, tetap kuat ya Pak. Terima kasih dukungannya. Doa Indonesia untuk tenaga medis Indonesia, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Pak Anjar atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.